Jumpa lagi dengan saya Raffi Channel. Pada kesempatan kali ini saya mau tes output daya maksimal adapter charger kelas wow. Lihat, ada dari brand Anker 140 watt output dayanya. Kemudian ada juga dari brand Venson. Ini juga dayanya 140 watt. Ada juga dari brand Note X. Ini dayanya juga 140 watt. Ini yang agak kecil dari brand Cooktek, dayanya 120 watt, tapi ya besar ya, 120 watt itu kalau kita ke store mungkin bisa gosong. Nah, ini ada dari beban dual power bank. Ini sama-sama membutuhkan input. Ini 90 watt dari brand Cooktek. Ada dari Xiaomi power bank juga membutuhkan input daya 90 watt. Ketika digabung sama dengan 180 watt. Seperti apa performa keempat adapter charger ini output maksimalnya ketika mencharging ke dua power bank ini? Simak videonya. Tes adapter charger Anker 140 watt seperti ini ya fisiknya. Ada tulisannya Anker 140 watt. Nah, coba saya putar-putar. Silahkan dilihat. Nah, seperti ini. Kemudian ini ada digital displaynya. Nanti kita lihat dari sisi output daya juga menggunakan digital display ini. Kemudian dia ini ada 4 USB port, 1 port USB A, outputnya 33 watt dan 3 port USB-C. Bisa terlihat dia support 40 watt untuk USB-C 3, 120 watt USB-C 2 dan 140 watt USB-C 1. Kalau pengen tahu secara spesifikasi, bisa terlihat di sini. Sebentar saya perjelas dahulu. Nah, ini ya sudah lumayan terlihat jelas output mencapai maksimal 140 watt secara spesifikasi. Sekarang coba saya untuk tes output dayanya dengan menggunakan dual power bank yang support input daya 90 watt dikali 2 sama dengan 180 watt. Tadi kita melihat USB-C 1 dan USB-C 2 support 140 watt. Jadi saya hubungkan dengan menggunakan USB-C 1 dan USB-C 2. Ini yang dari Xiaomi 165 watt power banknya saya hubungkan tanpa menggunakan USB doktor ya, karena dia built-in kabel agak susah ketika menggunakan USB doktor. Saya hubungkan lewat ini anggap C2. Nah, lihat ini saya hubungkan langsung sebentar. Start dari baterai 42%, langsung mencapai daya maksimal secara digital display 89 watt. Nah, sekarang saya taruh di sini dahulu. Kemudian ini saya hubungkan yang kedua. Ini saya menggunakan kabel Vivan 240 watt yang saya hubungan kedua port C1. Nah, saya taruh. Nah, ini agak susah karena dia built-in kabel. Nah, seperti ini saja. Kemudian ini saya menggunakan USB Dr. Cozy untuk yang ke Cooktek. Lihat ini saya hubungkan. Nah, lihat dia berangsur-angsur mulai naik dayanya. Secara daya ini masih 0 watt ya, karena ya ini power bank masih habis total. Secara daya dia mencapai 61 watt. Nah ya, karena masih 0 watt ya, sehingga dayanya belum powerful. Sekarang coba kita cek dari sisi sini yang ada di Anker. Nah, lihat, coba saya saya menggunakan dasar yang ada di digital display saja biar seimbang. Lihat ini dia mencapai 134 watt. Nah, dari teori 140 watt. Jadi cuma ada spasi. Anker ini 6 watt dari daya maksimalnya. Cukup maksimal sekali ya. Lihat, coba kita lihat dari sisi power distribusi. 64 watt plus 70 watt. Nah ya, nah lihat ini. Dia naik turun untuk USB-C satunya. Nah, 65 watt. Nah, ini kurang lebih ya ini 135 watt atau 134 watt ya. Dari daya maksimalnya 140 watt. Nah, jadi seperti ini output maksimal dari adapter charger Anker daya maksimalnya ketika dengan beban dual power bank 90 watt dikali 2 sama dengan 180 watt. Tes output maksimal adapter charger Cooktek 10 Ultra ini secara output daya teori ya 120 watt maksimalnya. Ini juga ada digital displaynya seperti ini dia. Kemudian kalau pengen tahu portnya, dia juga ada 4 port seperti ini. USB A1, USB-C 1 yang warna hitam ini. Kemudian USB-C 2 dan USB-C 1 secara tulisan ini dia warna biru. Nah, kemudian kalau pengen tahu secara spesifikasi ya. Nah, sebentar saya perjelas dahulu secara spesifikasi dia seperti ini. Intinya output maksimalnya dia bisa mencapai ini 120 watt ya. Nah, saya hubungkan untuk tes ke dual power bank. Nah, seperti ini. Kemudian
kita tunggu nyala ya. Yang USB-C 2 saya hubungkan power bank QuickTech. Nah, sudah saya hubungkan, coba. Nah, ini start dari baterai 51%, langsung dayanya naik ke 88 watt. Nah, ya, kemudian sebentar, ini saya hubungkan ke power bank QuickTech ya, 90 watt. Sekarang yang USB-C 1 saya hubungkan. Nah, sudah saya hubungkan, kita lihat ini. Nah, sudah berjalan dengan baik. Coba kita lihat dayanya. Nah, ini dia mencapai 40 watt. Sekarang kita menggunakan dasar seperti sama yang ada di Anchor, menggunakan digital display-nya adapter charger. Nah, saya buat seperti ini. Nah, lihat dia mencapai tadi mencapai maksimal 110 watt. 110 watt atau 108 watt ya terserah. Tadi anggap kita lihat daya maksimalnya 110 watt. Dari daya maksimal 120 watt. Nah, ini power distribusinya dia. 40 watt dan 68 watt. USB-C 2 68 watt, USB-C 1 40 watt. Coba kita lihat dari sisi lainnya, dia seperti ini. Lainnya seperti ini, lainnya mati. Saya sentuh lagi, dia seperti ini. Jadi dari teori dia 120 watt, mencapai titik daya maksimal 108 watt. Jadi ada spasi sekitar 12 watt ya dari daya maksimalnya. Lebih bagus Anchor. Tadi dia mencapai ada spasi cuma 6 watt dari daya maksimalnya. Mohon dikoreksi bila salah. Tes adapter charger Venson Dash Pro 140 watt. Nah, dia modelnya yang saya beli ini warna silver. Seperti ini. Terdapat 3 macam port USB-C dan 1 port USB-A. Ini juga ada digital display-nya seperti ini. Kurang lebih sama lah ya kayak Anchor. Kemudian kalau pengen tahu dari sisi spesifikasi, intinya output daya maksimalnya juga sama 140 watt. Nah ya, kemudian ini yang lainnya, ini bisa ditekuk sama seperti Anchor. Tadi saya lupa, Anchor tidak melakukan penekukan colokan, sehingga enak ya. Ini bisa digunakan untuk aktivitas traveling lebih hemat tempat karena bisa ditekuk seperti ini. Nah, coba kita tes output daya maksimalnya dengan beban dual power bank 90 watt sama dengan 180 watt. Saya hubungkan yang power bank Xiaomi ini C2. Nah, seperti ini, kita lihat sebentar. Nah, kita tunggu ini. Nah, dayanya mulai naik. Nah, 90 watt secara digital display ya. Kita menggunakan dasar membaca semuanya digital display di adapter chargernya. Kemudian kita masuk ke ini yang QuickTech. Nah, ini saya hubungkan lewat port C1 nyala. Nah, kita tunggu. Nah, sebentar saya perlihatkan dari sisi USB Dr. Cozy-nya sudah mencapai maksimal di 62 watt. Nah, sekarang kita kembali lagi ke sini. Nah, saya dekatkan. Nah, dia mencapai 134 watt ya tadi. 132 watt, 133 watt, naik turun. 134 watt. Nah, coba saya klik yang lainnya, dia seperti ini. Seimbang, kalau hampir seimbang ya kalau Venson ini. Kemudian yang lainnya dia seperti ini. Yang saya suka, ini dia temperaturnya ada derajat Celciusnya, lebih detail. Nah, kemudian yang lainnya screen on, nah seperti ini. Nah, lihat. Kemudian yang lain, yang saya suka yang lainnya ya, power distribusinya ini ada struktur volt dan ampernya. Lihat, 20 volt kali 1,3,1, 20 volt kali 3,4. Jadi asik, lebih detail. Kembali lagi ke secara daya maksimal, dia mencapai 134. Tadi Anchor juga sama ya, di sekitar ini. Yang saya ingat ada spasi sekitar 6 watt. Kurang lebih sama output maksimalnya dengan Anchor, sama-sama di 133 atau 134, atau ada spasi 6 watt dari daya maksimal 140 watt. Tes output maksimal adapter charger brand Note X, dia seperti ini ya, tulisan Note X-nya. Ini juga menggunakan digital display layar sentuh. Nah, kemudian kalau pengen tahu fisiknya, dia seperti ini. Saya putar-putar. Dia juga menggunakan 4 port, 1 port USB-A dan 3 port USB-C. Nah, C1, C2, C3 USB-A, warna hijau semua. Kemudian kalau pengen tahu secara spesifikasi, nah sebentar saya perjelas. Nah, ini lihat
dia output maksimalnya juga sama 140 watt. Nah, sekarang kita tes benar output maksimal 140 watt atau tidak dengan menggunakan dual power bank 90 watt kali 2 sama dengan 180 watt. Saya hubungkan dari sisi ini Xiaomi dahulu lewat port USB-C 2. Nah, lihat power bank-nya sudah terisi 63%. Kita lihat dari sisi di sini 87 watt. USB-C yang tengah-tengah ya. Kemudian kita hubungkan dari sisi yang ini QuickTech 90 watt juga. Saya hubungkan USB-C 1. Jadi saya buat pengetesan ini sama konsepnya biar adil kan gitu ya. Sekarang kita cek dari sisi sini dahulu, dari sisi QuickTech. Secara ini dia mencapai 57 watt. Nah ya, kemudian kita cek dari sisi membaca, sama-sama kita baca dari sisi digital display-nya. Sebentar saya buka seperti ini. Oh, dia 122 watt. Sedangkan Venson dan Anker tadi mencapai 134 watt ya. Mohon dikoreksi bila salah. Sebentar saya sentuh. Kemudian lihat ini power distribusinya dia 5963. Nah ya, agak ada beda sedikit outputnya. Ya harap maklum ya, brandnya agak harga murah. Kira-kira seperti itu. Atau ada juga karena faktor power banknya sudah lumayan bertambah. Nah ini ada juga faktor seperti itu. Nah ya, cuman ini kalau saya menggunakan beban ini seharusnya kalau ini masih 17% ya, dilihat di sini seharusnya masih bisa maksimal. Tapi ya beda orang beda pemikiran. Nah, kalau saya menganggap ini ya memang dia kemampuannya dia segini. Bukan karena faktor ini terisi banyak. Karena saya sudah kombinasikan ini semuanya menghasilkan daya 180 watt. Nah, kalaupun ini sudah terisi banyak, ya kan larinya bisa ke sini. Nah, kan gitu ya. Ini karena belum terisi banyak. Lihat, 122 watt. Berarti ada spasi dari 140 watt, spasinya sekitar 18 watt. Coba kita lihat dari sisi lainnya dia seperti ini. Dari sisi lainnya dia seperti ini. Dari sisi lainnya dia sebentar, kembali lagi ke sini. Jadi ini output maksimalnya dari adapter charger Note X mencapai 122 watt atau ada spasi sekitar 18 watt dari teori 140 watt daya maksimalnya. Jadi kesimpulannya keempat adapter charger ini ketika saya tes output maksimalnya dengan menggunakan dual power bank yang sama-sama input daya 90 watt totalnya 180 watt menghasilkan sebuah output yang berbeda-beda. Nah ya, untuk dari sisi Anker dia bisa menghasilkan output daya maksimal 134 watt atau ada spasi 6 watt dari teori daya maksimalnya dia 140 watt. Kemudian Venson juga sama menghasilkan nilai daya output maksimal 134 watt dari daya maksimal 140 watt atau ada spasi 6 watt. Jadi baik dari sisi Anker maupun Venson sama dilihat dari sisi output daya maksimalnya. Kemudian dilihat dari sisi Note X ini menghasilkan daya yang agak rendah. Dari teori 140 watt tadi saya tes menghasilkan daya realnya mencapai 122 watt ya. Ada spasi sekitar 18 watt dari teori daya maksimalnya dia sekali lagi 140 watt. Kemudian dari sisi QuickTech tidak bisa disamakan karena dayanya dia 120 watt. Tapi dia menghasilkan daya nilai maksimal sekitar di 108 watt sampai 110 watt. Anggap ada spasi sekitar 10 watt dari teori daya maksimal 120 watt. Jadi secara keseluruhan dalam tes video ini lebih recommended Anker ataupun Venson karena memiliki daya output yang sangat tinggi. Sama-sama di area sekitar 134 watt. Mungkin itu ya yang bisa saya jelaskan dalam tes output daya maksimal dari keempat adapter charger ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam tes video ini, silakan menulis di kolom komentar. Kalau teman-teman membeli keempat adapter charger ini ataupun alat tes lainnya dalam video ini, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didin undur diri dulu, sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.